Saudara, jemaah haji Indonesia gelombang pertama mulai dipulangkan secara bertahap dari Tanah Suci ke tanah air. Hari ini, saudara, sebanyak 17 kloter jemaah diberangkatkan ke Indonesia melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 dari Mekah, Arab Saudi. Tangis haru dan rasa syukur mewarnai akhir perjalanan spiritual para tamu Allah. Setelah menuntaskan seluruh rangkaian panjang ibadah haji, jemaah haji Indonesia gelombang pertama secara bertahap mulai dipulangkan ke tanah air. Untuk jadwal keberangkatan perdana, total ada sebanyak 17 kloter jemaah yang didorong menggunakan bus maktab dari kota Mekah menuju terminal haji Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, sebelum akhirnya diterbangkan ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, proses pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Tanah Suci mulai dilakukan secara bertahap. Pada hari ini, sebanyak 17 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Indonesia diberangkatkan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju ke tanah air. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau jemaah untuk memperhatikan barang bawaan menuju ke tanah air. Jemaah diminta tidak memasukkan air zam-zam maupun barang lain yang dapat menyebabkan kelebihan berat bagasi ke dalam koper. Jemaah diharapkan dapat mematuhi ketentuan bagasi yang telah ditetapkan, mengingat air zam-zam akan didistribusikan secara resmi kepada jemaah melalui asrama haji setelah tiba di tanah air. Sementara itu, saudara, bagi jemaah haji gelombang kedua yang akan melanjutkan perjalanan ke Madinah, petugas mengimbau jemaah agar tetap mematuhi arahan petugas, menjaga kondisi kesehatan fisik, serta tidak memaksakan diri melakukan aktivitas ziarah berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan menjelang jadwal kepulangannya ke tanah air. Dan berikut pernyataan dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak. Meminta kepada jamaah untuk mengontrol diri terkait dengan aktivitas-aktivitas pasca Armusna. Biasanya tren pelaksanaan haji pasca Armusna itu tingkat kematian jamaah itu relatif tinggi. Nah, kenapa? Karena ada kelelahan terutama dialami oleh mereka-mereka yang memiliki komorbid. Oleh sebab itu, kami ingin memastikan semua jamaah bisa memanfaatkan waktu beberapa hari ini untuk beristirahat. Saudara, seluruh petugas haji di daerah kerja Mekah, Madinah, dan bandara diinstruksikan untuk tetap bersiaga memberikan pelayanan secara maksimal hingga seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Jihan Novita, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Saudara, di tengah kesunyian malam kota Mekah, peziarah memilih untuk menapaki lereng Jabal Nur menuju Gua Hira. Selain kondisi udara yang lebih sejuk dibanding siang hari, perjalanan spiritual ini juga menyuguhkan panorama gemerlap lautan cahaya kota suci dari ketinggian. Saat suhu kota Mekah mulai bersahabat, peziarah dari berbagai negara mulai pendakian menuju Gua Hira di puncak Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Berbeda dengan siang hari yang terik, pendakian pada malam hari terasa jauh lebih nyaman. Jalur menanjak dan berbatu dapat ditempuh dengan tenang tanpa terpaan panas matahari gurun. Namun, bukan hanya suasana sejuk yang menjadi daya tarik utama. Semakin tinggi langkah menapaki Jabal Nur, semakin terbentang pula pemandangan spektakuler di bawahnya. Lautan cahaya kota Mekah tampak berkilau dari kejauhan. Gedung-gedung tinggi, jalan raya, hingga kawasan Masjidil Haram terlihat bercahaya di tengah malam, menciptakan panorama city light yang megah. Banyak peziarah berhenti sejenak untuk mengabadikan momen indah ini,
Perjalanan ini bukan sekedar wisata religi biasa. Goa Hiro memiliki nilai sejarah yang sangat agung bagi umat Islam. Di tempat inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu surah Al-Alaq melalui malaikat Jibril yang menjadi awal turunnya Al-Quran. Meski membutuhkan tenaga ekstra untuk mencapai puncak, rasa lelah seakan terbayar lunas saat saksi sejarah Islam dan keindahan gemerlap kota Mekah berpadu harmonis. Azif Ardiansyah, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Ka'bah tidak saja menjadi kiblat umat Muslim, tetapi juga selalu indah jika dipandang dari segala sudut. Apalagi jika dilihat pada malam hari dari ketinggian. Jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 mendapat kesempatan langka melihat Masjidil Haram dari Zamzam Tower. Seperti apa keindahan Ka'bah dilihat dari atas? Berikut liputannya. Ya saudara, alhamdulillah saya mendapat kesempatan melihat Ka'bah dari atas sini. Tidak semua orang punya kesempatan melihat indahnya ribuan anggota jemaah haji melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dari atas sini. Ya, ini adalah Royal Suite Fairmont, tepatnya di lantai 120. Kita akan lihat bagaimana indahnya Ka'bah dari atas sini. Yuk. Ada yang disemak-semak. Nah, ini dia pemandangan Ka'bah dari atas ini. Kita bisa lihat Ka'bah di bawah sana. Begitu indah dan luar biasa. Ya, kita tahu Ka'bah adalah titik pusat ibadah umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari jutaan muslim menghadap ke arah Ka'bah saat menunaikan sholat. Bangunan berbentuk kubus yang berada di tengah Masjidil Haram ini menjadi simbol persatuan umat Islam tanpa memandang suku, bangsa, ataupun bahasa. Pemandangan dari atas juga memperlihatkan betapa besarnya kompleks Masjidil Haram. Berbagai lantai, tawaf, jalur sa'i, hingga deretan menara Masjidil Haram terlihat jelas. Dari sudut ini kita dapat memahami betapa besarnya upaya yang dilakukan pemerintah Arab Saudi untuk menampung jutaan anggota jemaah haji yang datang setiap tahun. Dari ketinggian terlihat jelas bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Tidak ada pembeda antara pejabat dan rakyat biasa, antara orang kaya dan miskin. Semuanya bergerak dalam satu lingkaran yang sama, mengelilingi Ka'bah. Momen ini menjadi pengalaman yang sulit dilupakan bagi saya, bukan hanya karena keindahan pemandangannya, tetapi juga karena mengingatkan betapa kecilnya manusia di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Usai menuntaskan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Tanah Suci Mekah, jamaah haji melanjutkan perjalanan spiritual mereka ke kota Madinah. Salah satu tujuan utama yang paling dinantikan adalah berziarah ke Raudhah, kawasan istimewa di dalam Masjid Nabawi yang dikenal sebagai Taman Surga dan tempat mustajab bagi umat Muslim. Wajah-wajah bahagia tampak menghiasi para jemaah haji saat memasuki pelataran Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah menjalani rangkaian inti ibadah haji di Mekah, kini para jemaah haji menikmati suasana yang lebih tenang di kota tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Salah satu tujuan utama para jemaah haji adalah Raudhah, area mulia yang berada di antara mimbar dan makam Rasulullah. Tempat ini memiliki keistimewaan tersendiri bagi umat Islam. Tak heran, ribuan jemaah dari berbagai negara rela mengantri sesuai jadwal yang telah ditentukan guna masuk dan bersujud di sini. Rasa haru dan bersyukur begitu terasa ketika mereka menginjakan kaki di Raudhah. Jemaah memanfaatkan kesempatan ini untuk memohon ampunan, keberkahan, serta keselamatan bagi keluarga di tanah air. Selain kunjungan Raudhah, jemaah juga memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi dengan berzikir serta membaca Al-Quran.
Sebagian lainnya berziarah secara khidmat ke makam Rasulullah, sahabat Abu Bakar Siddiq, dan Umar bin Khattab yang berada di dalam komplek masjid. Sebelum kepulangan yang merupakan 2 kali Indonesia ini adalah mengerjakan sholat arba'in, sholat 40 waktu, di mana kita harus berjamaah 40 waktu setiap di Masjid Nabawi ini. Dan yang kedua yaitu kita nanti ada khusus yaitu ke Raudhah, di mana kita ada satu Raudhah Tijarah ini salah satu tempat yang nanti taman surga yang ada di sana gitu. Jadi jemaah haji masuk di sana, tapi sekarang sisinya pakai rombongan kayak kloter per kloter untuk berdoa dan sholat barokah di sana. Perjalanan ke Raudhah dan Masjid Nabawi menjadi salah satu momen paling berkesan bagi jemaah haji Indonesia. Di tengah suasana yang tenang, mereka merajut doa dan kerinduan kepada Rasulullah sebelum kembali ke tanah air dengan semangat baru menjadi haji yang mabrur. Haji Fardiansyah, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك. Saudara, mulai 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan penertiban kabel udara. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.